Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ananda semua yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan kali ini Ustaz akan mengajarkan antum pelajaran hadis yang menggantikan Ustaz sebelumnya. Dan dalam materi yang disampaikan Ustaz sebelumnya, itu materi hadis ke-8, itu membahas tentang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada materi kali ini, yaitu hadis ke-9, memiliki keterkaitan dengan hadis sebelumnya, perjumpaan dengan Allah tersebut. Nah, materi hadis ke-9 adalah bertakwa di segala tempat. Mengapa Ustaz sampaikan bahwa materi kali ini memiliki kaitan dengan materi sebelumnya? Karena perjumpaan dengan Allah itu akan tiba apabila seseorang masuk ke dalam surganya. Nah, untuk masuk ke dalam surganya, banyak proses yang harus dilewati di akhirat. Nah, salah satunya adalah proses di mana seseorang akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaumul mahsyar, hari perkumpulan. Nah, dan di sana akan ada pembalasan juga, hari pembalasan, yaumul jaza. Nah, semuanya memiliki hubungan dengan takwa. Kenapa? Karena di akhirat itu semua orang pasti akan merasakan keletihan, sebagaimana disampaikan suatu hadis bahwa matahari itu letaknya kira-kira sejengkal dari kepala manusia. Bayangkan betapa panasnya hari itu. Nah, takwa dapat menyelamatkan seseorang. Mengapa? Karena takwa merupakan bekal yang terbaik. Sebagaimana makna bekal yang kita pahami, menyelamatkan seseorang ketika dia lapar atau haus, bekal makanan, minuman. Ketika dia lapar bisa dia makan agar rasa laparnya hilang. Nah, jadi takwa di akhirat memiliki peran besar untuk menjadi penghilang rasa letih tersebut, rasa panas tersebut. Karena sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, takwa kita di dunia ya Anda, nah itu akan memiliki pengaruh nanti di akhirat. Baik, kita masuk ke dalam hadis ke-9, bertakwa di segala tempat. Nah, insyaallah pada materi ini kita akan bisa menghafal hadis tentang takwa dan mempelajari hal-hal yang dapat kita raih dalam hadis tersebut. Kita petik atau mengambil kesimpulan dari hadis tersebut. Baik, mari kita baca hadisnya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Saya ulangi, ittaqillaha haitsuma kunta. Di sini ada dibuatkan cara membacanya. Jangan sampai Anda membacanya dengan harakat yang salah. Ittaqillahu itu salah. Seakan-akan kita memerintahkan takwa kepada Allah. Sungguh maha tinggi Allah dari segala perintah yang kita lontarkan. Maka jangan sampai salah harakat dalam pengucapannya. Sama seperti Al-Quran, tidak boleh salah dalam pengucapan harakatnya. Ittaqillaha haitsuma kunta, artinya bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini hadisnya. Coba Anda hafalkan ya. Baik, pelajaran yang bisa dipetik ialah secara bahasa takwa bermakna menjaga diri. Adapun secara istilah, takwa bermakna menjadikan penjagaan terhadap diri antara seorang hamba dari murka Rabb-Nya. Nah, maksudnya apakah dikala murka Allah datang kepada kita, artinya kita telah melakukan sebuah kesalahan sehingga menyebabkan murka Allah, takwa yang akan menjadi pelindung.
Tidak Ananda. Ketahuilah bahwa takwa ini akan hadir ketika kita hendak melakukan kemaksiatan. Jika kita hendak melakukan suatu kemaksiatan, maka takwa akan menjaga diri kita dari perbuatan yang salah tersebut atau perbuatan maksiat tersebut. Nah, inilah peran takwa yang sebenarnya. Taib. Yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan takwa adalah seseorang beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya atau petunjuk dari Allah karena mengharap rahmat-Nya, dan ia meninggalkan larangan Allah karena cahaya petunjuk Allah karena takut akan siksanya. Yang ketiga, menjalankan ketaatan kepada Allah dengan cara menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah serta menambahkannya dengan menunaikan perkara-perkara sunnah. Nah, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban sudah kita merasa cukup, pahala kita di sisi Allah itu telah sempurna. Jangan sampai seperti itu Anda. Jadi kita haruslah memiliki keinginan untuk menambahnya dengan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya, perkara-perkara sunnah lainnya. Bukan Ustaz bilang bahwa dengan menjalankan kewajiban seseorang tidak dengan menjalankan kewajiban saja seseorang tidak bisa masuk surga. Tidak Ananda. Justru ada hadis yang mengatakan bahwa apabila kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban, insyaallah kita akan masuk ke dalam surga. Kan tapi apakah ada orang yang bisa menjamin bahwa seluruh perbuatan dari menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada yang bisa menjamin Anda. Maka dari itu dibutuhkanlah perkara-perkara sunnah untuk melengkapi kewajiban-kewajiban, perkara-perkara yang wajib yang masih kurang sempurna agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat adalah meninggalkan larangan Allah dengan cara meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah serta menjauhi perkara yang dibenci atau makruh dalam tiap perkara. Nah, Allah sudah banyak memberikan larangan terhadap perkara-perkara, terhadap suatu perkara atau perkara-perkara yang lain. Karena itu kita sebagai seorang hamba dan seorang muslim hendaklah untuk meninggalkan segalanya karena hal tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, berarti jika seseorang enggan melaksanakan perintah Allah dan bahkan terus melakukan kemaksiatan dan pelanggaran, kemudian enggan bertaubat, maka orang tersebut dikatakan tidak bertakwa kepada Allah. Nah, ini dari nomor 3 sampai 5 ini menjelaskan tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Maka dari itu, jikalau seseorang enggan melaksanakan perintah Allah dan enggan pula bertaubat, maka dia tidak memiliki definisi takwa yang telah dijelaskan tadi. Baik. Yang keenam, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takwa terletak di sini sambil menunjuk ke dada beliau 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Menunjuk ke dada menunjukkan bahwa takwa itu berada dalam apa yang ada di dalam dada. Nah, dan itu adalah hati. Ya, hati tersebut berada dalam dada. Maka takwa itu terletak di dalam hati. Baik, yang ketujuh, bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, di saat bersama orang banyak maupun saat sendirian. Nah, kapanpun dan dimanapun yang menjelaskan tadi kosakata yang haitsuma, di mana saja, kapan dan di mana kita berada, ada orang banyak, ada kala sendirian, kita harus mengamalkan takwa tersebut, rasa takut untuk melakukan kemaksiatan. Ya Anda? Baik. Yang kedelapan, ketakwaan kepada Allah dari seorang mukmin yang jujur akan menampak tatkala ia sendirian. Nah, hendaknya saat sendirian kita lebih harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak di antara orang-orang merasa takut akan dilihat oleh manusia, tapi tidak takut dikala dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikala ramai orang dia tidak berani melakukan kemaksiatan, dikala sendiri dia malah berbuat kemaksiatan. Nah, inilah yang harus kita hindari. Yang disebut ketakwaan itu adalah di saat sendirian dia lebih tampak,
Nah, baik, yang kesembilan, ketakwaan memberikan banyak sekali manfaat bagi seseorang. Di antaranya adalah menjauhkan diri dari murka Allah. Yang kedua, mendekatkan kecintaan dan surga Allah. Kemudian Allah senantiasa berikan kemudahan, jalan keluar dari masalah, serta rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian terjaga gangguan dan was-was setan, serta yang terakhir amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungguh banyak manfaat dari takwa ini adalah. Maka dari itu hendaklah kita untuk senantiasa mengamalkan sifat takwa ini, karena bukan hanya sebagai penjagaan diri. Takwa merupakan bekal yang sangat bagus, sangat baik untuk akhirat nanti. Maka dari itu kita harus memperkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta, baik dalam sendirian ataupun dikala orang ramai. Ya Anda? Baik. Sekian materi yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh Ananda. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.